sebagai remaja muslim, hidup di zaman sekarang penuh dengan banyak struggle. Mulai dari tekanan pergaulan, permasalahan emosional, hingga pencarian jati diri. Dan itu semua pasti relate banget. Tapi, satu hal yang pasti, we're not alone. Kita nggak sendiri kok. Di sini kita bersama-sama ngebahas satu topik yang insya Allah memiliki makna yang dalam dan memberikan manfaat. Ngebahas topik dengan kritis tetapi tetap islami, itulah Speak Up versi Al-Fahmi. Al-Fahmi Speak Up, ruangnya pelajar berani bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Al-Fahmi Speak Up, ruangnya pelajar berani bersuara. Nah, di episode perdana ini, aku bakal ngebahas satu topik yang tentunya sering banget kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin sahabat Al-Fahmi nonton video ini menggunakan media sosial. Ya, aku bakal ngebahas suatu topik yang tidak jauh dari kata media sosial. Dengan tema, aku dan media sosial antara cuan, candu, dan citra. Penasaran? Stay tune dan duduk manis and let the talk begin. Baiklah, aku akan mulai dari satu hal yang paling banyak peminatnya, ialah cuan. Ya, siapa sih yang gak mau punya banyak cuan? Dan di media sosial ini, kita bisa dengan mudah loh mendapatkan cuan. Misalnya gini, pernah gak sih sahabat Al-Fahmi lagi nge-scroll TikTok, terus ketemu content creator yang lagi ngepromosiin jualannya, atau ngebuat konten edukasi, dakwah, motivasi, dan sejenisnya. Nah, itu sudah bisa mendapatkan cuan digital. Kok bisa? Karena setiap konten yang memiliki views, bahkan likes yang banyak, itu bisa menghasilkan cuan. Yang tentunya, cuan yang dihasilkan tidak sedikit sahabat Al-Fahmi. Nah, sebagai remaja muslim yang penuh dengan banyak sekali kebutuhan di zaman sekarang, pasti kita pengen banget nih dapat cuan tersebut dengan mudah. Salah satunya dengan membuat konten. Tapi, sebagai remaja muslim, kita harus ingat satu hal, ialah harus tetapkan niat dan tujuan membuat konten yang baik. Misalnya gimana? Misalnya nih, kita mau berniat membuat konten karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu niatkan juga untuk membantu orang tua, untuk membayar biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Intinya untuk hal-hal bermanfaat. Lalu setelah itu kita tujuan nih. Tujuannya kita harus buat video yang baik, harus memberikan dampak yang baik bagi para konsumen. Karena kalau kita membuat tujuannya hanya untuk memamerkan diri, hanya supaya dikenal orang lain, ya salah. Apalagi kalau misalnya kita udah dapat uangnya, terus uang kita pakai sebenarnya nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sia-sia, udah capek-capek ngonten, hasil yang didapatkan nggak diridhoi oleh Allah. Maka dari situ, kita sebagai remaja muslim harus tetap ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap perjalanan kita. Selanjutnya, aku ingin bertanya, pernah gak sih sahabat Al-Fahmi waktu ada di posisi pengen istirahat gitu, terus scroll TikTok, ya niatnya cuma 5 menit, tapi udah gak kerasa sejam lebih. Nah, itu dia yang namanya candu digital. Kondisi dimana kita mengalami doom scrolling, atau kita selalu scroll terus dan menerus, bahkan sampai lupa waktu. Lupa makan, lupa tidur, dan yang paling bahaya, lupa sholat. Jangan sampai kita sebagai remaja muslim sampai lupa sholat hanya karena dipakai untuk scroll TikTok. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam penggalan ayat di Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya janganlah berlebih-lebihan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, dari penggalan ayat ini, mari bersama-sama kita memanajemen waktu, gunakan waktu dengan baik. Jangan sampai waktu kita pakai hanya untuk scroll TikTok dan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Nah, ada juga nih tipsnya supaya kita tuh jadi nggak kecanduan. Kalau misalnya kita udah mulai sadar kita dalam posisi zona nyaman, dimana kita udah sejam lebih nge-scroll TikTok, langsung cari aktivitas lain. Langsung tutup HP-nya dan coba misalnya jalan-jalan ke sekitar supaya bisa nggak kelamaan di HP tersebut. Lalu boleh juga nih kita pasang timer
Misalnya 30 menit untuk satu waktu ini, lalu kita pakai waktu lainnya untuk belajar, istirahat, sholat, dan lain-lain. Lalu kita pasang lagi timer 30 menit untuk belajar. Begitu terus, supaya waktu kita nggak terbuang sia-sia. Oke, selanjutnya, last but not least, terakhir tapi tak kalah pentingnya, yaitu citra diri. Nah, media sosial itu memang bagaikan sebuah panggung. Kita bisa tampil sempurna di atasnya. Kita bisa tampil jadi siapapun, kapanpun, dan mau jadi apapun. Tapi jangan sampai nih, kita udah tampil baik, tampil yang kita tampilkan yang berprestasinya kita, tampilkan sisi kebaikannya kita, tapi siapa diri kita di belakang layar? Jangan sampai kita tidak jujur sama diri sendiri. Sebagai remaja muslim, kita harusnya bisa jujur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai kita dari filter IG. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita dari hati dan amal perbuatan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabiullah Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka dari situ tidak apa-apa kok kita mau menampilkan diri kita, menampilkan apa yang kita bisa di media sosial. Asalkan itu benar dan jujur dari hati. Jangan sampai kita di depan udah baik, udah tampil soleh-solehah, tapi di WA kita masih suka bicara kotor. Dan jangan sampai nih kita ngelihat orang lain nge-personal branding, lalu kita mulai menetapkan standar kehidupan dari apa yang kita lihat dari di layar. Misalnya nih, teman-teman posting liburan, kita jadi insecure karena nggak bisa liburan juga. Teman-teman posting beli HP baru, kita jadi minder karena nggak punya uang untuk beli. Padahal setiap orang punya kehidupannya masing-masing. Padahal semua orang punya kehidupannya masing-masing. Dan yang kita lihat itu hanya yang ada di layar. Kita tidak tahu bagaimana di belakang layar. Maka dari situ, tetaplah jadi remaja muslim yang sejati, yang jujur, dan tidak terpengaruh oleh apa yang ditampilkan di layar. Nah, dari pembahasan tadi, bukan berarti aku mengajak kalian untuk menjadi pribadi yang anti medsos. Kita boleh kok main medsos, apalagi di zaman sekarang, kita harus pandai-pandai menggunakan media sosial. Asalkan kita gunakan dengan bijak. Misalnya nih, kalau misalnya kita mau menggunakan media sosial untuk ladang rezeki, kita harus membuat konten yang baik, supaya gak hanya memanen rezeki, tapi memanen pahala. Lalu lebih baik lagi, kita follow akun-akun Instagram yang islami, supaya saat kita main handphone, ada notifikasi dari konten-konten yang bermanfaat bagi diri kita. Konten-konten yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga nggak kudet atau kurang update. Oke sahabat Alfami, dari pembahasan tadi juga kita tahu memang media sosial ini memiliki banyak potensi tapi juga struggle. Tapi sisa dari kita sendiri, mau pilih jalan yang mana? Mau jadi hamba Allah yang dikendalikan oleh media sosial atau hamba Allah yang bisa mengendalikan sosial media? Tentunya kita pilih yang bisa mengendalikan sosial media. Nah, dari pembahasan kita di episode perdana ini, kita tahu media sosial memang memiliki banyak potensi dan juga struggle. Tapi sisa dari diri kita sendiri, mau pilih jalan yang mana? Mau jadi hamba Allah yang dikendalikan oleh media sosial atau hamba Allah yang mengendalikan media sosial? Dan semoga dari pembahasan ini, kita semua bisa menjadi remaja muslim yang lebih baik lagi dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Tapi kita juga tetap jadi remaja muslim, namun nilai-nilai islami tetap ada. Dan terakhir, thank you so much untuk sahabat Alfami yang telah menonton episode perdana dari Alfami Speak Up sampai akhir video. Kalau misalnya nih, ada keresahan remaja yang pengen banget kita bahas, boleh kok langsung tulis di kolom komentar atau DM kita di akun resmi. Dan insya Allah kita bakal bahas di episode selanjutnya. Dan ingat, berani bersuara berarti peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfami Speak Up. Ruangnya pelajar berani bersuara.